Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben Pak Martin. Ini loh Bu, ada ganjalan sedikit dari tadi waktu saya ngajar di ruang seni rupa itu ada beberapa anak yang tidak membawa alat bantu. Gitu. Jadi kira-kira pertemuan kita kali ini tuh mau membahas tentang apa ya? Saya mau minta saran, solusi, pendapat Bu Fatmi. Tujuannya nanti biar masalah ini bisa tertangani segera demi anak-anak. Begitu ya. Ya. Berarti tujuannya Pak Martin itu ke sini ingin agar anak-anaknya tadi yang tidak membawa peralatan ketika jam seni rupa ya tadi ya. Jam seni rupa, Berarti ya. nanti bisa membawa peralatannya. Peralatan, Gitu ya. ya. Berarti ukuran dari keberhasilan pertemuan kita kali ini apa Pak? Ya, saya harapkan saya ada solusi terbaik untuk anak-anak supaya nanti kegiatan belajar mengajar di ruang seni itu efektif dalam arti anak bawa alat dan bahan, sehingga nanti kalau anak yang tidak membawa itu dia tidak mengganggu teman-temannya yang lain. Biasanya kan kalau yang tidak bawa kan pinjam ke sana ke sini itu biasanya membuat suasana belajar menjadi tidak nyaman. Berarti ukuran keberhasilannya nanti semua anak-anaknya Pak Martin ketika jam seni rupa membawa alat dan bahan sendiri, begitu ya? Yeah. Semuanya oke. Kalau begitu kira-kira kesempatan apa yang Pak Martin miliki sekarang ini ketika ingin mencapai tujuan tersebut, Pak? Kesempatan saya mungkin nanti bisa minta bantuan sama teman-teman BK. BK kan beliaunya berkompeten dalam bidang ini, Bu ya, konseling ke anak. Nanti juga mendekati anak secara individu, berbicara secara empat mata lah, nanti biar anak tidak malu di depan teman-temannya kalau mungkin punya masalah di rumah tentang kenapa kan tidak membawa alat dan bahan itu. Berarti Pak Martin memiliki kesempatan peluang ya untuk bisa berkolaborasi dengan kita, terus melakukan pendekatan personal pada anak-anak didiknya, begitu. Yeah. Kira-kira ya Pak Martin ya, kalau misalnya kita beri nilai dari skala angka 1 sampai 10 ya, kira-kira Pak Martin itu dalam mencapai tujuannya itu pada posisi angka berapa? Tujuan biasanya anak-anak dalam satu kelas itu yang tidak membawa, contohnya hal sepele krayon itu kan biasanya waktu mewarnai kan kita butuh krayon. Kalau anak tidak membawa krayon biasanya itu mengganggu temennya, pinjam ke sana ke sini itu biasanya hanya 1 atau 2 anak saja sih. Hanya ada 1 sampai 2 anak. Berarti Iya. posisinya Pak Martin ada di angka berapa? Kebiasaannya kira-kira di angka 8. Oh, di angka 8 Iya. ya. Terus ingin di angka berapa? Berarti Pinginnya ya di angka 10 berarti ya? bahkan 10 mungkin nanti Nah, biar bisa belajarnya biar bisa kondusif dan dengan hasil yang maksimal. begitu ya. Berarti posisi sekarang ini dalam mencapai tujuannya itu baru di angka 8 dan Pak Martin menginginkan kondisi idealnya itu di angka 10. Tujuannya tercapai sempurna, begitu ya Pak ya. Iya, Semua iya. anak berarti bisa membawa peralatannya semuanya ya. Berarti kira-kira kekuatan apa yang Pak Martin miliki dalam mencapai tujuan tersebut? Kekuatan saya ya sebagai guru mungkin bisa berkolaborasi, mungkin yang pertama dengan BK ya, BK yang ahlinya untuk mengatasi anak-anak seperti ini yang butuh konsultasi, mungkin dengan kesiswaan Bu, nanti mungkin punya solusi jika nanti bisa dengan teman mapel serumpun. Di sini di sekolah kita kan ada guru seni 3 ya. Bisa coba dengan beliaunya yang senior saya itu supaya nanti bisa dapat solusi. Mungkin nanti juga komunikasi dengan orang tua yang bersangkutan bisa. Begitu ya. Berarti berdasarkan dari kekuatan-kekuatan yang telah Pak Martin ungkapkan tadi ya, kira-kira kemungkinan apa yang dapat Pak Martin ambil? Ya, kemungkinan yang paling besar yaitu kolaborasi dengan teman-teman dengan baik. Kolaborasi juga ya. Jadi nanti kalau misalkan kalau bertanya sama anak, kan kebetulan saya tanya sama anak yang tidak membawa itu sih, alasannya sih, ya no, gini Pak,
Saya itu punya adik SD. Waktu itu pas saya ditambah bawah itu adik saya juga baru ada pelajaran menggambar. Jadi krayon di rumah tuh hanya satu katanya. Ketika itu sebagai kakak dia mengalah dan krayonnya diserahkan ke adiknya sehingga dia dengan cara terpaksa tidak mau bawa. Tapi waktu tak tanya itu kan anaknya malu-malu bu, mungkin malu dengan temennya dan sebagainya. Akhirnya ya nanti bisa ditanyakan secara pribadi mungkin di ruang BK. Berarti itu merupakan salah satu hambatan dalam Pak Martin mencapai tujuannya. Semua anak membawa alat-alatnya dan bahannya, tetapi ada salah satu mungkin tadi karena punya adik dan hanya memiliki satu dipakai untuk bergantian. Betul, ya, Pak ya. Nah, kira-kira solusi apa dari hambatan yang Pak Martin temui tersebut? Adakah solusinya? Solusinya saya punya nanti saya juga konsultasi sama Ibu yang bagian di sekolah kan mungkin ada itu Ibu, ada amal jariah mungkin ya, nanti saya bisa kalau bisa dana tersebut bisa dialihkan, biasanya kan dikasihkan ke anak-anak yang yatim tidak mampu dan sebagainya. Nanti mungkin saya bisa katakanlah anak ini memang butuh dibantu, nanti dia saya meminta bagian amal itu mungkin nanti dibelikan krayon 2 atau 3 itu nanti kita siapkan di ruang seni. Jadi nanti kalau mengantisipasi anak-anak yang mungkin sangat membutuhkan, nanti kita bisa pinjam seperti itu sih Bu. Kalau disetujui sama teman-teman nanti saya mau seperti itu gitu loh, dari amal Jumat. Berarti dari solusi berdasarkan hambatan tadi, berarti nanti Pak Martin akan berkonsultasi ya dengan teman ya mengenai dengan dana sosial ya Pak ya, nanti kira-kira si anak tersebut bisa dibantu ataukah tidak begitu ya. Nah, rencana apa yang akan Pak Martin lakukan berdasarkan solusi tadi ya untuk mencapai tujuan Pak Martin? Rencananya seperti ya itu tadi, melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, dengan BK, dengan kesiswaan, dengan si sosial di sekolah ya, dengan mungkin nanti komunikasi dengan orang tua itu penting, nanti bisa minta bantuan sama guru BK kan memang biasanya dekat sama orang tua siswa ya, nanti biar dikonsultasikan sama orang tuanya. Nanti memang kalau orang tuanya memang benar-benar tidak mampu menyediakan krayon untuk belajar anaknya, ya nanti biar pihak sekolah yang memikirkan dan menyiapkan. Ada solusinya berarti ya nanti. Ya. Ada beberapa ya Pak yang rencana Pak Martin tadi ya. Berarti kira-kira ada prioritas nggak yang harus Pak Martin lakukan dalam waktu dekat ini? Prioritasnya saya nanti yang pertama konsultasi sama teman BK dulu. Kedua ya memang nanti komunikasi sama orang tua, itu yang penting. Jadi prioritasnya Pak Martin nanti akan komunikasi dengan BK ya, guru BK dan orang tua. Komunikasi sama orang tua melalui teman-teman BK. Oh, melalui BK juga ya, berarti komunikasi dengan teman-teman di BK, gitu ya Pak ya. Kira-kira komunikasi dengan teman-teman di BK itu kapan Pak Martin akan melakukannya? Kalau bisa secepatnya Bu, nanti maksimal nanti minggu depan kan kita ketemu sama anak-anak lagi yang kelas 8 ini, nanti biar waktu belajar alat dan bahannya sudah berubah semua dan dengan belajar dengan hasil maksimal, nanti biar tidak mengganggu pinjam ke sana ke sini kanan kiri gitu. Seperti itu. Dari rencana aksi yang Pak Martin lakukan tadi ya, kira-kira ukuran keberhasilan dari rencana aksinya Pak Martin lakukan itu apa? Untuk ukuran keberhasilannya nanti kita mungkin di minggu depan kita bisa lihat kalau memang anak itu sudah bisa membawa alat dan bahan sesuai dengan yang diperintahkan dan yang disarankan dibawa, ya nanti mungkin bisa dikatakan berhasil. Nanti mungkin bisa sebelumnya, mungkin 1 hari sebelum jadwal pelajarannya mungkin nanti kan ada WA group ya dia. Nanti di WA group nanti saya umumkan lah bahan dan alat yang harus disediakan supaya nanti belajarnya berjalan dengan lancar dan dengan hasil yang bagus ya. Begitu ya. Itu adalah ukuran keberhasilannya dalam melakukan suatu proses aksi itu pasti ada gangguan
mungkin bagaimana Pak Martin bisa mengantisipasi supaya gangguan tersebut tidak menghambat Pak Martin dalam mencapai tujuan. Hambatannya mungkin nanti kalau memang orang tua mungkin nanti kalau memang benar-benar tidak mampu itu ya suatu hambatan sih Bu, tapi kan kita tidak bisa memaksakan tuh, jadi nanti kita harus tetap mencari solusi terbaik. Ya memang nanti kalau memang dana sosial belum bisa dipakai untuk itu ya nanti mungkin ya saya bisa menyediakan, tidak masalah sih. Pak Martin menyediakan ya, jadi mengantisipasi ya berarti ya. Memang iya. Oke, kira-kira Pak Martin punya komitmen apa dari rencana ini? Komitmen saya ya nanti untuk kedepannya tidak terjadi lagi anak-anak yang tidak membawa alat tambahan, karena itu sangat-sangat mengganggu, bukan mengganggu sih, menghambat belajar sih Bu. Memang kalau gambar kan mewarnai, terutama kan memang butuh krayon ya. Kalau memang anak-anak dan membawa krayon kan dengan sangat terpaksa mau minjam temannya itu kan. Biasanya itu kalau pinjam kanan kiri biasanya malah kasihan temannya yang pinjam itu, biasanya lagi fokus menggambar malah diganggu. Nanti ya komitmen saya di waktu pelajaran saya ya tidak anak-anak tertib membawa alat tambahan yang sudah saya instruksikan sesuai kesepakatan kelasnya. Kalau belajar seni rupa itu harus dan alat minimal harus disediakan. Begitu ya Pak ya. Berarti komitmen Pak Martin itu ya cukup bagus banget Pak. Kira-kira ada nggak yang bisa membantu Pak Martin dalam menjaga atau menjalankan maupun menjaga komitmen tersebut Pak? Yang bisa membantu nanti terutama ya saya edukasi, karena memang ini tanggung jawab anak sih Bu. Memang yang membantu saya yang memang saya sendiri dan anak-anak tersebut untuk menjaga komitmen supaya tertib belajar. Terus nanti juga yang paling berperan aktif mungkin untuk membantu komitmen saya teman BK. Teman BK itu memang beliaunya itu memang sangat dekat dengan orang tua. Nanti biar dikomunikasikan sama orang tua. Pokoknya ini komitmennya kolaborasi dengan baik dengan teman-teman. Oke, intinya kolaborasi ya Pak, komunikasi dengan teman-teman. Nah, setelah percakapan kita ini, setelah pertemuan Pak Martin dengan saya ini, kira-kira Pak Martin punya tindak lanjut apa tuh Pak? Tindak lanjutnya ya segera melaksanakan komitmen tadi saya itu. Rencana aksinya segera saya laksanakan sehingga belajarnya nanti lancar Bu. Tidak ada halangan seperti ini lagi. Gitu ya, berarti itu komitmen Pak Martin. Semoga Pak Martin bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Dari satu kelas anak nanti semuanya tertib membawa semua, jadi pencapaiannya bisa 100 ya Pak ya, di atas. Harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu ya. Semoga saja ya Pak ya, saya doakan saja. Silakan dilaksanakan. Terima kasih Bu. Ini saya juga ada jam ternyata ya. Iya. Saya ada jam lagi, ini mau masuk ke kelas berikutnya. Terima kasih. Maaf sudah mengganggu waktunya Bu Fatmi. Terima kasih atas solusinya. Terima kasih Pak Martin. Untuk Waalaikumsalam.